Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja UK PPG tahun 2025 tahap 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pusidin Prayono dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja saya di Madrasah Aliyah Darul Ulum Banyuanyar dengan mata pelajaran pendidikan sosiologi, materi ketimpangan sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Karena kita semuanya sudah diberi kesehatan oleh Allah, maka dari itu kita pantas bersyukur kepada Allah. Baik, untuk melanjutkan ini, mari kita membaca doa dulu, karena doa ini merupakan bagian dari senjata umat Islam. Jadi kita membaca doa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakkina wa fakki alana wa qarabati lana fi dinina ma'alil putri unsa walaka. Karena doa sudah selesai, semoga doa kita oleh Allah diterima dengan baik, sehingga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para siswa, sebelum melanjutkan pada materi yang selanjutnya, mari kita absensi dulu daftar kehadiran para adik-adik siswa. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. AR Farhan Abdullah hadir ya? Ya. Abdul Khalik Samsuddin ada? Abdul Khalik Samiuddin ini ya? Oh iya, bukan Samsuddin ya. Terus Abdullah Khairul Azam hadir. Ini yang selanjutnya Ahmad Fajrullah Mahbub ada? Ya. Selanjutnya Ahmad Irfan Al-Farisi. Mana Irfan? Oh ya, hadir ya. Adi Fahmi. Adi Fahmi. Alfian Syahril Muttaqin. Ada? Hadir ya. Basori Afnani. Hadir. Dwi Cipta Dewangga. Sakit ya? Berarti sakit. M Fikri Dhaifi Al-Bukhari ada? Mana orangnya? Oh ya, alhamdulillah. Muhammad Wildan Hernanda ya?
Ya, bagus, hadir. Muhammad Khairul Mufid. Mana Khairul Mufid? Khairul Mufid. Muhammad Rohid Ramadhani. Hadir ya, Rohid Ramadhani. Muhammad Rizkul Akbar. Ada ini Rizkul Akbarul Arifin ya. Rizkul Akbarul Arifin. Muhammad Ali Zainal. Mana? Ali Zainal ada. Muhammad Ansori Al-Ghifari hadir juga ya, alhamdulillah. Muhammad Arifin Ilham hadir. Muhammad Muhammad Khatibul Umam hadir. Ada? Ya, Muhammad Khatibul Umam. Muhammad Najmuddin. Mana Najmuddin? Oh, ada. Najmuddin. Nur Ismail Raditu Billah. Ada? Ya. Nur Ismail Raditu Billah. Revandi Rahman Maulana. Mana Revandi? Rizki Afandi Ramadan. Zaid Abdullah hadir. Zakaria Ahmad. Nah, baik anak-anak, apa ada yang belum diabsen? Sudah semua ya. Ya, mari semoga teman-teman kita atau para siswa yang sakit, yang kurang sehat, semoga oleh Allah diberikan kesehatan. Amin. Semoga oleh Allah cepat sembuh sakitnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, para siswa yang semangatnya luar biasa karena absensi sudah selesai. Sebelum melanjutkan, untuk menambahkan semangat juang kita, untuk menambahkan cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Siap. Siap. Para siswa dipersilakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Baik semua siswa, karena kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita saatnya sekarang kesepakatan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Alhamdulillah kalian memberikan kesepakatan yang luar biasa. Salah satunya kita harus duduk dengan rapi ya. Kita harus memperhatikan materi dengan baik. Siap? Siap. Kita harus
nanti memberikan pertanyaan apabila ada pertanyaan, dan siswa nanti bisa menjawab apabila diberi petunjuk untuk menjawab. Baik, adik-adik siswa semuanya melangkah pada langkah berikutnya. Kita sekarang memperhatikan secara seksama daripada tujuan materi yang akan kita pelajari di kesepakatan atau di kesempatan pada pagi hari ini. Siap? Siap. Materi yang akan kita bahas adalah ketimpangan sosial. Apakah pernah dengar ketimpangan sosial? Pernah dengar ketimpangan sosial. Sehingga kalau Kak Sambian semua pernah dengar ketimpangan sosial, maka materi pagi ini adalah ketimpangan sosial. Tujuannya apa daripada ini? Kita dapat mengetahui dan kita dapat menyadari bahwa semua dalam kehidupan kita ini sama, tidak ada bedanya. Kalau siswa semuanya sama-sama siswa, tidak boleh membandingkan status sosial. Paham? Itu tujuannya adalah memberikan kesadaran kepada kita semua untuk selalu menghargai terhadap orang lain. Baik, semua anak-anak, apakah sudah siap? Siap. Apakah sudah siap? Siap. Baik, kalau sudah siap, kita semuanya akan segera menampilkan materi yang akan kita bahas di kesempatan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Nah, yang kita bahas sekarang adalah dampak sosial atau perubahan sosial di sekolah kita. Nah, yang akan kita bahas. Terus nanti dampak sosial di sekolah kita itu seperti apa? Dapat berpengaruh juga terhadap globalisasi. Karena sosial di sekolah kita ini nanti akan juga dipraktekkan di tengah-tengah sosial. Baik, ini yang pertama ya, ketimpangan sosial. Konsep ketimpangan sosial dan faktor penyebabnya. Ini yang pertama, pengertian ketimpangan sosial dulu kita perhatikan ini. Jadi coba diperhatikan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu bisa terjadi karena ada beberapa faktor, diantaranya ada status sosial, atau ada akibat daripada ekonomi, atau adanya budaya. Jadi adanya pengaruh budaya dari luar masuk ke budaya lokal kita, atau pengaruh ekonomi juga. Ini berdampak terhadap ketimpangan sosial. Ini faktor-faktornya ya, ini faktor penyebabnya. Yang pertama ada faktor internal. Apa dari faktor internal ini? Berasal dari dalam diri seseorang. Jadi lebih fokus pada kita selaku individu. Muncul apa? Karena adanya kemiskinan, sehingga kita ketika menghadapi sosial budaya yang ada, sebagian ada yang ditolak karena daripada kemiskinan yang kita miliki. Yang selanjutnya ada daripada ekonomi. Jadi ekonomi, ketimpangan sosial daripada ekonomi. Jadi ekonomi. Yang selanjutnya juga ada ketimpangan tidak diantaranya memilih modal dan buruh. Ini juga ada terjadi ketimpangan. Mereka bekerja, misalkan mereka bekerja cuman karena mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai, maka mereka menjadi buruh, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Kadang karena buruh tidak dihargai di masyarakat dan selanjutnya.
Baik, untuk melangkah yang selanjutnya, tadi kita bahas faktor internal, sekarang mari kita bahas faktor eksternalnya. Dari mana faktor eksternal ini berasal? Dari luar diri seseorang. Bisa terjadi kapan? Karena ini bisa terjadi diantaranya karena melalui birokrasi yang ada. Faktor banyak, dipengaruhi oleh sosial, oleh orang lain, oleh teman kita, dan oleh semua yang ada di lingkungan kita. Itu bagian daripada faktor eksternal. Terus kita lanjutkan lagi, ini di sini ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Jadi melanjutkan kita ini bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ini bentuknya apa? Yang pertama A, ketimpangan sosial ekonomi. Jadi ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan kondisi perekonomian suatu masyarakat atau negara ditentukan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi yang saling berinteraksi. B, ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Di sini ekonomi juga menentukan terhadap naik turunnya sosial kita di mata masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu memberikan pengaruh yang tinggi. Terkadang faktor ekonomi kita itu yang sering menyebabkan ketimpangan sosial terjadi di mata masyarakat atau ketimpangan sosial di sekolah. Jadi sekolah kita misalkan ada A ingin masuk ke sekolah yang favorit, ternyata ekonominya lemah, jadi tidak diterima untuk masuk di sekolah favorit. Ada B yang ekonominya mampu dan mapan, tetap diterima masuk di sekolah favorit. Kenapa? Karena ekonominya mapan dan mampu. Nah, ketimpangan sosial yang seperti ini sering terjadi di sekolah. Di sekolah sering terjadi. Baik, untuk melanjutkan ini, yang selanjutnya, ketimpangan sosial non-ekonomi atau meliputi ketimpangan pendidikan. Ini ya, ketimpangan pendidikan, ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal, ketimpangan sosial di bidang kesehatan, ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Jadi banyak. Jadi macam-macam ketimpangan sosial itu yang terjadi di lapangan, di mata masyarakat itu banyak. Sekarang kita fokus daripada ketimpangan sosial yang terjadi pada pendidikan. Dari apa yang sudah saya sampaikan terhadap kalian semua, apakah sudah bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik, disampaikan, terima kasih. Mari anak-anak untuk lebih memahami dan memperdalam daripada materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya jelaskan. Mari kita tonton video berikut ini, yang mana dalam video ini kita nanti dapat memperdalam dan bisa mengetahui langsung contoh yang jelas daripada ketimpangan sosial. Mari dilihat, diperhatikan secara seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kisah Rini dan Rina. Rini terlahir dari keluarga serba ada. Sebaliknya, Rina terlahir dari keluarga sederhana. Keluarga Rina tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan perkotaan, sedangkan keluarga Rini tinggal di daerah ibu kota yang serba ada. Kesenjangan antara mereka semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Rini dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya.
Sedangkan Rina tidak. Dia hanya tinggal di rumah. Rini sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi terbaik di kotanya. Rina tamat sekolah hingga sekolah dasar. Namun, karena tingginya biaya sekolah dan transportasi, Rina tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Rini berhasil menjadi akuntan dengan gaji yang tinggi. Sedangkan Rina yang hanya lulus sekolah dasar harus ikhlas dengan pekerjaannya sekarang sebagai pedagang dengan penghasilan yang kecil, tidak pasti, serta perlindungan yang minim. Dari kisah Rini dan Rina yang menggambarkan kondisi kontradiktif inilah yang dinamakan ketimpangan sosial. Ketimpangan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang sering kita jumpai di sekitar kita. Ketimpangan diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan, atau jurang pemisah. Ketimpangan sosial merupakan ketidaksamaan akses untuk mendapatkan kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan juga kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, dan sarana saluran politik. Tentu di balik terjadinya ketimpangan sosial ada faktor penyebabnya loh. Jika kamu perhatikan pada masalah kemiskinan menyebabkan rendahnya kualitas diri, di mana faktor ini merupakan faktor internal ketimpangan sosial. Sedangkan jika berupa birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakat dalam mengembangkan dirinya itulah yang disebabkan faktor eksternal, yang mana dapat memicu adanya kemiskinan secara struktural. Tidak hanya faktor internal dan eksternal saja, ketimpangan sosial juga bisa terjadi karena beberapa kondisi, diantaranya kondisi demografis, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial, letak geografis, dan stratifikasi sosial, serta diskriminasi. Ternyata ketimpangan sosial itu banyak jenisnya ya. Apa saja ya? Yuk kita simak bersama. Ketimpangan pendidikan masih sering terjadi di Indonesia, seperti halnya terjadi pada kisah Rina dan Rini. Bangunan sekolah Rina tidak beratap dan tidak berlantai, bahkan bangku sekolah pun sudah sedikit rapuh. Namun, tidak memutuskan semangatnya Rina dalam mencari ilmu. Hal ini tidak terjadi pada sekolah Rini, di mana fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang berstandar internasional mendukung skill dan pengetahuan Rini di masa depan. Sejak Rina dalam kandungan, ibu Rina tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak dan juga tidak mengonsumsi nutrisi yang sehat. Hal ini terjadi ketimpangan sosial di bidang kesehatan, di mana ketika Rini dalam kandungan, ibunya selalu pergi ke klinik kesehatan untuk mengontrol kesehatan bayi dan juga rajin mengonsumsi nutrisi sehat. Suatu hari, kebutuhan hidup Rina sudah habis. Dia memutuskan untuk pergi belanja di pasar dekat rumahnya. Berbeda halnya pada Rini yang hidup di perkotaan, dia selalu hangout dan shopping bersama teman-temannya di mall. Ketimpangan yang terjadi antara Rini dan juga Rina tersebut merupakan ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Setiap weekend, Rini bersama teman kerjanya meluangkan waktunya untuk menonton film bioskop. Di saat yang sama, Rina lebih suka menonton kesenian ludruk yang diadakan di balai desa. Nah, perbedaan itu termasuk ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal, di mana generasi muda sekarang lebih mengapresiasi budaya global. Kita sebagai generasi cerdas berbudaya tidak boleh seperti itu ya. Kita harus selalu mencintai budaya Indonesia. Oke, sekarang kamu sudah tahu kan ketimpangan sosial itu apa? Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa. Baik anak-anak, apakah setelah kalian menyaksikan video barusan sudah bisa memberikan tambahan pemahaman? Untuk melanjutkan materi yang selanjutnya, kita sudah menyimak video, mari kita bentuk kelompok daripada kelas yang ada di sini. Bentuk kelompok dijadikan sebanyak berapa ini? Banyak satu berapa? 1, 4 ya.
dijadikan 4 kelompok. Monggo dipersilakan untuk buat kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ayo dimulai. Baik anak-anak, kita tadi telah menyimak video dan kelompok juga sudah sudah terbentuk. Daripada kelompok ini mari kita kerjakan tugas yang sesuai dengan judul yang ada di depan tadi, yaitu ketimpangan sosial. Kalian memperdalam dan jenis-jenisnya juga disebutkan. Nanti kalian perwakilan daripada 4 kelompok ini maju ke depan untuk presentasi dari apa yang kalian catat. Dipersilakan untuk mengerjakan mengerjakan tugas secara kelompok. Baik anak-anak, apakah sudah selesai tugas kelompoknya? Oke, silahkan untuk kembali bangku duduknya diperbaiki ke tempat yang semula, menghadap ke depan semua. Dan nanti dari masing-masing kelompok juga memperhatikan ya bangkunya. Ini kelompok mana? Kelompok 1? Kelompok 1, kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 ini? 3 ini? 4. Kelompok 4. Dari kelompok yang 4 ini atau dari 4 kelompok ini akan saya panggil perwakilan dari salah satu kelompok. Yang pertama akan saya panggil mungkin kelompok yang maju, nggak usah disebutkan atau langsung maju. Silakan yang mau mewakili kelompok berapa? Kelompok 1 ya, silakan saudara Jaka maju ke depan untuk memberikan kesimpulan daripada tugas kelompok yang tadi. Maju ke depan. Ketimpangan sosial adalah kondisi ketidakseimbangan dalam masyarakat terkait distribusi sumber daya, kesempatan dan kekuasaan yang menyebabkan perbedaan mencolok dalam akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, serta berdampak pada kualitas hidup. Sudah cukup itu kesimpulan yang kalian pelajari dari tugas kelompok.
Ya silahkan kembali. Ayo lagi siapa? Tepuk tangan dulu untuk Jaka. Ayo kelompok berapa yang mau maju lagi? Kelompok 2, ya dipersilahkan. Untuk kelompok 2, saudara Zaid Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan hasil kerja kelompok saya, yaitu dari kelompok 2, yakni mengenai pengertian ketimpangan sosial. Apa itu ketimpangan sosial? Yaitu kondisi di mana ada perbedaan besar dalam akses ke sumber daya, kesempatan dan hak dasar di masyarakat. Kedua, bentuk ketimpangan sosial. Di sini kami menyebutkan ada beberapa bentuk, yakni ada 4 bentuk. Yang pertama, A, ketimpangan ekonomi. Kedua, B, ketimpangan pendidikan. C, ketimpangan gender. D, ketimpangan sosial budaya. Dan yang ketiga, penyebab ketimpangan sosial. Yaitu di sini juga ada 3 faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial. Yaitu pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor pendidikan. Dan ketiga, kebijakan pemerintah dan lain-lain. Yang poin keempat, yaitu dampak ketimpangan sosial. Apa saja? Yang pertama, dampak yang pertama yaitu kemiskinan, kriminalitas, ketidakstabilan sosial dan lain-lain. Dan yang kelima atau yang terakhir, solusi meningkat akses pendidikan, promosi kesetaraan, kebijakan yang baik. Mungkin cuma dari itu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangannya dulu. Baik anak-anak, sekarang materi alhamdulillah sudah selesai. Dari saya sebelum menutup pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Mari kita berdoa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi